Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saya membuat judul dari kitab Amos secara menyeluruh, melalui membaca dan mendalami, maka judul yang ingin saya buat adalah ibadah formalitas. Karena kita Amos banyak berbicara tentang bagaimana bangsa Israel beribadah. Tetapi itu hanya sebagai formalitas. Mereka menyanyi, berdoa, membawa kurban, tapi sebenarnya kehidupan mereka sudah jauh daripada Tuhan. Namun saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada saat ini saya ingin membawa pikiran kita semua kepada satu ayat yang kita akan dalami dari kitab Amos, yang terdapat dari kitab Amos pasal yang keempat, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Kitab Amos pasal yang keempat, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Saya bacakan ayat yang kelima. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan. Dan Betel akan lenyap. Ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, yang ingin saya dalami dari ayat ini, khususnya di ayat 5. Jangan kamu mencari Betel. Kalau saudara membuka kamus di dalam Alkitab atau kamus Alkitab, Betel itu adalah rumah Tuhan. Kata Betel itu mengartikan rumah Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, bagaimana di Kejadian pasal 35 ayat 1 dan ayat 7 menjelaskan bahwa Betel itu adalah rumah Allah. Pertanyaan, kenapa Nabi Allah Amos menuliskan agar tidak mencari Betel? Agar tidak mencari rumah Allah. Kalau kita buat bahasa sinonimnya sekarang gereja. Coba saudara membayangkan kalau ada seorang pendeta berkhotbah, jangan lagi mencari gereja. Jangan pergi ke gereja. Mungkin umat akan berpikir, kenapa pendeta bilang jangan ke gereja? Baru kali ini saya mendengar khotbah pendeta melarang ke gereja. Yang saya tahu pendeta menyuruh orang pergi ke gereja. Apa makna yang terjadi dalam kata-kata ayat yang kelima ini? Jangan mencari Betel. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, supaya kita bisa mendapat cerita ini, boleh kita melihat referensinya dalam Amos pasal yang kelima. Kita lihat ayat 21, 22, dan 23. Saya ingin membaca untuk menghubungkan kenapa Amos melarang mencari Betel.
yang artinya adalah gereja dalam sekarang ini. Rumah Tuhan. Satu peristiwa yang ditegur oleh Amos di pasal 5 ayat 21 ini. Inilah kata-kata Tuhan kepada orang-orang yang mencari Betel saat itu. Kepada umat-umat Tuhan yang mencari rumah Tuhan. Tuhan mengatakan di ayat 21. Aku membenci. Aku menghinakan perayaanmu. Dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Ayat 23. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini berarti Allah tidak memperdulikan lagi ibarat sekarang orang menyanyi, sudah latihan menyanyi, datang ke gereja, lalu Tuhan mengatakan, aku tidak peduli, aku tidak suka. Kenapa Tuhan mengatakan itu? Melalui hambanya Nabi Amos. Dan dikatakan jangan lagi mencari Betel, jangan lagi mencari rumah Tuhan, jangan lagi mencari gereja. Jangankan pergi, mencari saja tidak usah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kalau saudara membuka kitab Amos. Mulai pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir. Saudara akan menemukan bagaimana kehidupan umat Tuhan. Bangsa Israel di zaman Amos. Yang hanya beribadah secara formalitas. Apa itu formalitas? Sesungguhnya hati mereka tidak lagi mengasihi Tuhan dan tidak lagi mengasihi sesama, tetapi mereka selalu pergi ke rumah Tuhan berbakti. Mereka berbakti setiap minggunya. Mereka membawa korban, mereka membawa lagu pujian dengan gambus, tetapi sesungguhnya kehidupan mereka bukanlah kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apakah kita temukan hal seperti ini di zaman kita sekarang ini bagi anak-anak Tuhan? Saudaraku yang kekasih, apakah kita temukan banyak orang yang rajin ke gereja dengan pakaian-pakaian bagus, tampil menyanyi dengan lagu-lagu yang baik, dengan lagu-lagu yang merdu, dengan nyanyian yang menyentuh hati. Tetapi sesungguhnya kehidupan mereka jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Saudaraku yang kekasih, jangan kamu mencari Betel. Teguran apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada umatnya melalui Amos? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Allah ingin umatnya tidak menunjukkan peribadatan hanya dari ritualnya saja. Saya ingin sampaikan kepada pemirsa pada saat ini. Ada 3 hal penting bagi anak-anak Tuhan. Yang ketiga hal ini merupakan satu kesatuan. Yang pertama adalah
perkataan. Perkataan sesungguhnya belum cukup untuk membuktikan apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan. Banyak orang yang berkata, banyak orang yang berbicara, bahkan banyak orang yang berkhotbah tentang kasih, tapi belum tentu dia hidupkan. Perkataan, coba kita bertemu dengan siapa saja sebagai anak-anak Tuhan. Dia kalau berbicara pasti mengatakan dia adalah anak-anak Tuhan. Dan dia adalah seorang yang percaya terhadap kasih Tuhan. Tetapi cukupkah hanya perkataan? Yang kedua, tadi perkataan yang kedua adalah perbuatan. Ini juga saudara masih bisa menipu saudara. Walaupun kata-katanya baik, perbuatannya bisa menolong saudara. Dia bisa memberikan bantuan kepada orang-orang. Tidak bisa kita langsung percaya. Kenapa? Karena banyak sekarang orang melakukan sesuatu hanya untuk kepujian diri. Hanya untuk kebanggaan diri. Kalau kita lihat sekarang para selebriti, kalau mereka mengadakan satu acara yang berkaitan dengan bantuan sosial, biasanya selalu ada televisi yang menyiarkan. Dan orang senang. Karena apa? Karena dari perbuatan-perbuatan yang mereka nyatakan itu, yang mereka lakukan itu, mereka berharap nama mereka makin terkenal, makin diketahui orang. Sehingga sesungguhnya pemberian itu bukanlah murni karena mengasihi Tuhan. Perkataan, perbuatan, kedua hal ini masih bisa menipu manusia dan menipu Allah. Saudaraku yang kekasih, bagaimana perkataan dan perbuatan itu tadi bisa menipu? Karena orang bisa terkecoh, wah dia kalau berbicara selalu hal rohani, dia melakukan hal-hal yang baik, suka menolong. Tetapi yang terpenting yang ketiga adalah pikiran, motif. Motif melakukan sesuatu itu adalah yang penting. Saya sebutkan tadi menipu manusia dan menipu Allah. Sesungguhnya Allah tidak bisa ditipu. Karena sesungguhnya motif kita Tuhan tahu. Tapi karena kita berpikir kita bisa menipu Allah, lalu kita datang berbakti. Lalu kita datang ke gereja, kita berikan persembahan kita berikan persepuluhan kita berikan bantuan kita. Tetapi sesungguhnya di dalam pikiran kita hanyalah kehormatan, hanyalah diri. Itulah yang terjadi bagi umat Tuhan pada zaman Amos. Mereka selalu datang berbakti. Mereka tidak lupa datang berbakti setiap jam perbaktian. Mereka datang beribadah di setiap hari Sabtu. Tetapi sesungguhnya hati mereka tidak terpaut kepada Allah. Itu sebabnya aku tidak suka persembahanmu. Aku tidak suka nyanyian gembusmu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya merasa
di zaman sekarang ini pun ada banyak umat-umat Tuhan yang melakukan kebaikan, mengatakan kebaikan dengan motif yang salah. Sehingga ibadah itu hanyalah ibadah formalitas. Dia mencari gereja, dia datang ke gereja, dia membawa korban persembahan ke gereja, dalam arti sekarang bukan lagi korban hewan, tapi persembahan persepuluhan, persembahan yang bisa membantu pembangunan. Sangat ngeri, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Yesus pernah katakan, banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Ini sekarang mengkhawatirkan, karena gereja-gereja bisa banyak diisi oleh anak-anak Tuhan. Tetapi di luar gereja, kehidupan mereka tidak lebih dari kehidupan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Itu sebabnya teguran ini mengatakan, jangan mencari betel. Ini adalah satu sindiran. Ini sama dengan artinya jangan kamu datang ke gereja. Jangan kamu datang membawa pujian, membawa persembahan persepuluhan, kalau sesungguhnya hatimu bukan karena mengasihi Tuhan. Itu sebabnya kalau kita melihat di ayat yang ke-6 itu, dari pasal yang ke-4 kitab Amos, dari ayat yang kita dalami pada saat ini, yaitu ayat 5 dan ayat 6. Siapa yang harus dicari? Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Apa bedanya mencari gereja dengan mencari Tuhan? Coba saudara renungkan sebentar. Apa bedanya mencari gereja dengan mencari Tuhan? Saya mau kasih tahu salah satunya. Mencari gereja belum tentu mencari Tuhan. Tetapi kalau orang mencari Tuhan, maka dia juga akan senang berada di dalam gereja. Tetapi orang yang berada di dalam gereja belum tentu juga orang yang dipenuhi dengan Roh Allah. Dan inilah yang menjadi pergumulan kita semua. Bagi anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman ini, kita boleh menilai diri kita sendiri. Apakah kita berkata sesuatu datang dari hati yang tulus tentang kebenaran? Langkah yang kedua, apakah kita berbuat sesuatu itu oleh karena Tuhan? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang ketiga yang harus dipadukan, perkataan, perbuatan, dan motif harus seirama. Memang kita manusia tidak bisa mendalami motif orang. Yang kita bisa lihat apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan. Tetapi kalau kita berkata baik di dalam gereja, kalau kita memberikan sesuatu di dalam gereja, membawa persepuluhan, membawa persembahan, menolong orang-orang, tetapi ternyata dalam hal yang lain kita tidak menunjukkan sebagai orang Kristen, maka sama dengan ibadah formalitas. Untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah yang disampaikan oleh Amos pada saat bangsa Israel adalah khotbah yang sedang kita dengarkan saat ini. Agar kita merenung bahwa sesungguhnya ibadah yang sejati itu adalah hati yang berpaut kepada Tuhan. Bila mana kita mencari Tuhan, maka yang lainnya akan kita berikan kepada orang-orang lain. Artinya bila mana kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi manusia. Tetapi kalau kita mengasihi manusia, belum tentu kita mengasihi Tuhan. Ini saudara-saudaraku yang menjadi perenungan bagi kita.
saya sebagai hamba Tuhan yang sudah melayani di dalam gereja dari tempat ke satu tempat adalah pergumulan umat-umat Tuhan untuk menunjukkan peribadatan yang bukan sekedar menampilkan formalitas. Formalitas yang sangat tidak bisa ditebak oleh manusia. Tetapi ingat, Allah mengetahui sesungguhnya apa yang ada di dalam hati kita. Itu sebabnya jangan mencari gereja, tetapi carilah Tuhan. Itulah inti dari firman Tuhan yang dikatakan oleh Amos di pasal 4 ini. Pasal 4 ayat 5 dan ayat 6. Ayat 5 katakan jangan cari gereja, jangan cari Betel, jangan cari rumah Tuhan. Tetapi di ayat 6 katakan carilah Tuhan. Carilah Tuhan, maka engkau akan memperoleh keselamatan. Tuhan mau menunjukkan bahwa bukan sekedar ke gereja, bukan hanya sekedar memberikan sesuatu, tetapi mengasihi Tuhan dengan setulus hati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita menggumuli agar apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat sejalan dengan motif yang ada di dalam hati kita yang paling dalam. Karena motif itu adalah hal yang paling bernilai di hadapan Tuhan. Sedikit pengalaman yang dituangkan dalam Alkitab. Pernah orang memberikan sesuatu kepada Tuhan melalui persembahan seorang janda yang hanya 10 keping perak dengan persembahan orang kaya. Murid-murid Yesus mendengarkan satu pernyataan dari Yesus bahwa yang paling besar pemberian itu adalah pemberian dari wanita ini. Bukan pemberian dari orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya hanya memberi dari kelebihannya. Tetapi wanita ini memberi dari kekurangannya. Hati harus mampu memberikan apa yang sesungguhnya kita butuhkan. Hati harus mampu memberikan apa yang sesungguhnya kita cintai. Kita harus berani memberikan kepada Tuhan. Tetapi pada dasarnya kita selalu memegang sesuatu yang sangat kita hargai. Dan kita bisa berikan sesuatu yang mungkin kita sudah rasa bosan. Yang sudah rasa kita tidak terlalu suka lagi. Artinya yang Tuhan nilai adalah hati. Bukan pemberiannya, bukan besarnya. Yang Tuhan nilai bukan kehadiran kita terus-menerus di dalam perbaktian. Yang Tuhan nilai bukan berapa besar yang kita berikan bantuan kita kepada orang lain. Tapi yang Tuhan nilai adalah motif kita yang sesungguhnya dalam melakukan sesuatu. Karena apa? Karena segala sesuatu yang lahiriah itu, yang dapat dilihat oleh manusia itu adalah bisa menjadi formalitas. Tetapi batin yang sesungguhnya adalah merupakan ibadah yang sejati. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan, dengan kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, maka kita diingatkan
agar ibadah kita adalah ibadah yang mencari Tuhan. Jika saya dan saudara mencari Tuhan, maka rumah Tuhan pun akan saudara cari. Jika saya dan saudara mencari Tuhan, maka saudara pun akan mencari kebaikan. Jika saya dan saudara mencari Tuhan, maka saudara pun akan memberikan apa yang terbaik untuk sesama manusia. Semoga ibadah saya dan ibadah saudara adalah ibadah yang sejati, bukan hanya ritual atau formalitas. Dengan demikian, ibadah kita menjadi persembahan yang berkenaan kepada Tuhan. Saya tutup dengan kata-kata Rasul Paulus. Persembahkanlah tubuhmu. Artinya hidup itu secara menyeluruh. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena kami dapat belajar